정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리 어쩌면 너무 익숙해져 버린 습관과 같던 매일 너랑 기억에 갇혀 살아. SMA Senyong merupakan salah satu sekolah terbaik di kota Haiwen. Sekolah ini terbagi atas dua area utama. Sekolah selatan untuk kejuruan olahraga dan sekolah utara untuk SMA akademik biasa. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Namun, karena pandangan mereka tentang sekolah berbeda, keduanya selalu bertikai dan berusaha menjadi yang terbaik. Suatu hari, siswi kelas 11 dari sekolah utara bernama Yuan Xiaxi terpaksa memasuki wilayah selatan atas perintah gurunya. Yuan tidak takut, tapi teman-temannya khawatir dia akan bertemu Li He, pemimpin sekolah selatan yang sangat arogan, brutal, dan keji. Dia dikenal sebagai anak nakal dan sulit diatur, tapi harus diakui bahwa dia adalah pelari yang hebat dan sering mengharumkan nama sekolah melalui prestasi atletiknya. Yuan tiba di kelas atlet pelajar untuk mengambil buku perkembangan sikap, tapi ada 4 buku yang hilang dan salah satunya milik Li He. Salah satu teman Li He mengira bahwa Yuan telah mendapatkan semua buku di kelasnya. Li He dan teman-temannya pun pergi ke ruang penyiaran untuk memeriksa buku yang mereka sembunyikan, dan ternyata masih tersimpan dengan aman. Teman Li He menceritakan sedikit tentang Yuan yang ternyata tidak kalah populer. Dia adalah salah satu pelajar terbaik di sekolah utara. Absennya sangat sempurna, tidak pernah ada catatan terlambat ataupun bolos. Karena kecantikannya yang cetar membahana, banyak siswa yang tertarik kepadanya. Surat cinta untuknya tidak pernah habis, tapi dia selalu menolak dan telah mencetak begitu banyak sad boy. Karena itu, dia dijuluki robot pelajar yang tidak berperasaan. Semua usaha Li He untuk menyembunyikan bukunya sirna ketika Yuan diam-diam mengikutinya ke ruang penyiaran. Li He takut semua kenakalannya akan tercatat di dalam buku itu, tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Teman Li He yang kesal menjegal kaki Yuan hingga terjatuh, tapi Li He dengan cepat memeluknya dan keduanya saling bertatapan. Yuan menghempaskan Li He dan akhirnya mereka berdua saling mengejek. Tombol pengeras suara tidak sengaja tertekan dan semua orang di sekolah mendengar percakapan mereka. Yuan sangat kesal karena Li He menyebutnya juara 2 abadi. Faktanya, dia memang tidak pernah bisa mengalahkan Ning Zeyu, teman sekelasnya yang sangat jenius dan selalu menempati peringkat pertama di sekolah utara. Tampaknya, Li He tidak seburuk yang dibicarakan banyak orang. Dia menasihati temannya yang menjegal kaki Yuan, berkata kepadanya bahwa sebagai laki-laki, mereka tidak boleh menindas perempuan apapun alasannya. Setelah mendengar percakapan di ruang penyiaran, siswa sekolah utara yang terbawa emosi mulai mencemooh Li He dan teman-temannya melalui forum sekolah. Kesal dan tidak terima, Li He mendapat ide untuk membalas mereka saat ujian fisik akhir semester yang akan diadakan pada hari itu. Rencana pun dimulai. Li He dan teman-temannya membuat sesi pemanasan menjadi lebih sulit untuk siswa sekolah utara, dan ternyata itu membuat keadaan semakin panas. Yuan tidak terima teman-teman sekelasnya dianggap lemah, dan akhirnya mereka mengadakan pertandingan lempar bola sebagai ajang pembuktian. Sekolah utara kewalahan melawan para atlet. Keadaan pun semakin kacau ketika salah satu siswa di kelas Yuan berbuat curang. Dia menumpahkan air di lapangan, membuat teman Li He terpeleset, dan pertandingan itu berakhir ricuh. Sebagai perwakilan, Li He, Yuan, dan Zeyu mendapat peringatan dari direktur sekolah atas keributan yang terjadi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pendidikan SMA Senyong, pihak sekolah memutuskan untuk menghilangkan area selatan dan menggabungkan para atlet pelajar dengan siswa di area utara. Itu berarti para atlet akan mendapatkan mata pelajaran baru dan siswa SMA di utara akan mendapat kelas fisik tambahan. Mereka percaya program gabungan itu akan menyeimbangkan kebutuhan pelajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan tersebut mendapat penolakan dari siswa sekolah utara yang merasa tidak bisa bersatu dengan para atlet karena tujuan dan arah belajar mereka berbeda.
Yuan yang mengutarakan pendapat itu mendapat nasihat dari wali kelasnya yang menjelaskan bahwa dunia begitu besar dan semua orang pada dasarnya tidak sama. Jadi, dia berharap program kelas gabungan ini akan membantu para siswa untuk belajar menerima perbedaan. Li He dan ketiga temannya tidak bisa protes saat mendapat kabar bahwa mereka akan bergabung dengan kelas Yuan di awal semester kelas 12. Li He dan teman-temannya menyusun rencana untuk memberi pelajaran kepada para siswa di kelas Yuan. Mereka ingin menunjukkan siapa bos yang sebenarnya. Dengan begitu, tidak ada orang yang berani mengusik mereka sebagai minoritas. Setelah menjahili Yuan, Li He dan teman-temannya mendapat balasan ketika baju mereka dicuri setelah berolahraga, membuat mereka bertelanjang dada dan mendapat teguran dari direktur sekolah. Li He tahu bahwa pembalasan itu direncanakan oleh Zeyu, sehingga mereka menyusun rencana lain untuk membalasnya, tetapi salah sasaran. Mereka justru melumuri kursi Yuan dengan lem, mengira itu milik Zeyu. Yuan terpaksa menggunting roknya, tapi itu menciptakan lubang yang begitu besar. Beruntung, Zeyu segera menyiapkan celana untuk Yuan, dan itu adalah bukti bahwa dia begitu perhatian kepadanya. Li He segera meminta maaf kepada Yuan, yang kemudian memintanya untuk bersikap lebih dewasa dan menjauhinya. Li He dan Zeyu sudah lama bertetangga, tapi mereka tidak dekat sebagai teman. Semester baru telah dimulai dan kelas resmi digabung. Li He terkejut dengan sistem pemilihan tempat duduk berdasarkan prestasi, di mana mereka yang kurang pintar akan duduk paling depan. Li He mengira itu bentuk diskriminasi bagi atlet pelajar yang kurang di bidang akademik, sehingga dia meminta penjelasan dari Yuan sebagai ketua kelasnya. Melihat keributan itu, guru olahraga Pak Bai meminta siswa SMA ke lapang, sementara atlet belajar ditahan oleh wali kelas Luo. Wali kelas tahu bahwa keributan itu terjadi karena para siswa belum bisa menerima perubahan. Dia menjelaskan betapa pentingnya program kelas gabungan bagi para atlet. Memiliki fisik yang kuat tentu menjadi sebuah kewajiban, tapi bukan berarti nilai akademik tidak penting. Karena suatu hari nanti saat mereka membanggakan negara, mereka tidak hanya dikenal sebagai juara, tetapi juga orang pintar dan berwawasan tinggi. Sementara itu, Pak Bai menjelaskan manfaat kekuatan fisik bagi mereka para siswa SMA. Setiap tahun ada 3% peserta ujian masuk universitas gagal karena stamina yang tidak mendukung. Itu membuktikan bahwa kekuatan fisik menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga proses belajar, terutama bagi mereka yang saat ini duduk di bangku kelas 12. Oleh karena itu, program kelas gabungan ini sangat penting bagi kedua belah pihak. Semua siswa kembali ke kelas. Yuan tidak bisa protes ketika Li He duduk di belakang bangkunya karena itu perintah. Wali kelas menaruh siswa atlet di area tengah dan meminta Yuan lebih memperhatikan mereka. Setelah mendengar perkataan wali kelas, Li He dan teman-temannya sepakat tidak akan mencari masalah lagi. Dia bahkan secara terang-terangan meminta Yuan untuk berdamai. "Jika kau tidak menggangguku, aku juga tidak akan mengganggu orang lain," jawab Yuan dengan sinis sambil mengibaskan rambutnya. Keadaan di kelas kembali ricuh ketika siswa utara membuang sepatu atlet pelajar ke tempat sampah. Merasa itu mengotori kelas. Li He yang melihat kejadian itu tidak terima. Dia meminta pelaku untuk memungkutnya kembali. Pan Hao, siswa utara yang sangat tidak menyukai para atlet, berkata bahwa sepatu lusuh itu sudah selayaknya dibuang ke tempat sampah, membuat Li He semakin kesal dan hampir menghajarnya. Keributan berakhir untuk sementara ketika pelaku mau meminta maaf dan Yuan menawarkan diri untuk menjaga sepatu para atlet agar tetap aman. Namun, tidak lama setelah Yuan menyimpan sepatu itu ke dalam kotak, Pan Hao yang tidak senang mengambilnya dan membuangnya ke area selatan sekolah yang akan segera dihancurkan. Li He mengira Yuan ada di balik rencana ini dan dia sangat marah. Yuan yang merasa bertanggung jawab mencarinya dibantu oleh Zeyu dan untungnya sepatu-sepatu itu berhasil ditemukan. Li He tahu bahwa dia terlihat seperti membesarkan masalah sepele, tapi itu bukan tentang ego para atlet. Sepatu yang mereka gunakan telah menyimpan begitu banyak kenangan dan sangat berarti. Terutama sepatu lusuh milik Yun Xiang yang sebelumnya dibuang ke tempat sampah. Itu adalah sepatu pemberian neneknya yang sudah meninggal saat dia memenangkan pertandingan untuk pertama kalinya.
Lihe menjelaskan bahwa sepatu yang mereka gunakan jauh lebih berharga dibandingkan piala. Dan karena itu, dia bisa semarah ini atas apa yang telah terjadi. Lihe sangat berterima kasih kepada Yuan dan meminta maaf karena salah paham kepadanya. Pan Ho yang bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan mencuci sepatu para atlet. Sepulang sekolah, Lihe dan teman-temannya makan bersama di sebuah kedai di mana mereka saling memberi penilaian terhadap Yuan yang sangat murah hati dan penuh tanggung jawab. Saat itu, masih di area kedai, Lihe tidak sengaja melihat kemesraan Yuan dengan siswa berkacamata dan itu mengganggu pikirannya. Keesokan harinya di sekolah, Lihe semakin gelisah saat mengetahui siswa itu ternyata disukai banyak perempuan seperti playboy. Kesal seolah tidak terima, Lihe memberi pesan tersirat kepada Yuan, berkata bahwa dia sudah sia-sia memberikan hati yang tulus kepada seseorang. Yuan semakin bingung ketika Lihe berkata bahwa dia punya selera yang sangat buruk. Sampai akhirnya Yuan merespon tingkah laku Lihe yang aneh, dia tiba-tiba pingsan. Lihe yang khawatir menemani Yuan di UKS, membuatkannya minuman hangat dan mengganti plester luka di tangannya. 快喝吧，别凉了，你这双口气都粘不住了，快点。Setelah meminta maaf karena membuatnya pingsan, Lihe mengutarakan pendapatnya tentang siswa berkacamata yang ternyata hanya adik laki-laki Yuan bernama Haoshi, dan Lihe sangat senang mengetahui itu. Walau tidak disadari, pesona yang dipancarkan Yuan telah menarik perhatian Lihe sehingga dia terus memintanya untuk berdamai. Yuan tidak banyak merespon, sampai akhirnya dia tersipu malu ketika Lihe dengan lantang meminta nomor kontaknya di hadapan semua orang. 给我你撅腰呗。干嘛呀？钱包呢？ Lihe berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia hanya ingin mempererat tali pertemanan dengan Yuan. Tapi temannya Lin Chuan menyadari bahwa keinginan itu didasari oleh cinta. Tidak ingin melihat temannya terus gelisah seperti orang bodoh, Lin Chuan menawarkan dirinya untuk mencari tahu semua hal tentang Yuan melalui Han Yai, satu-satunya perempuan di kelas yang dekat dan akrab dengan Yuan. Sayangnya, beberapa informasi yang dia dapat tidak banyak membantu. Nasib baik berpihak kepada Lihe ketika wali kelas menyusun pembagian kelompok untuk pelajaran kimia. Dia diharuskan satu kelompok dengan Yuan yang mendapat amanah dari wali kelas untuk membimbingnya. Yuan tidak bisa menolak, tapi dia mencari cara agar Lihe tidak mau satu kelompok dengannya. Setelah gagal menyingkirkan Lihe, Yuan mengaku bahwa dia takut nilainya akan turun jika satu kelompok dengannya. Lihe tidak suka diremehkan, dan untuk pertama kalinya dia bersumpah akan belajar lebih giat. Yuan tahu itu tidak mudah, tapi dia menghargai keinginannya untuk belajar dan akhirnya mau memberikan nomor kontaknya kepada Lihe. Pesan singkat yang dikirim Yuan membuat Lihe sangat bersemangat. Tampaknya dia memang sedang jatuh cinta, tapi tidak mau mengakuinya. Sementara itu, Yuan mengingat kembali kenangan masa lalu bersama teman masa kecilnya. Kenangan itu menyimpan memori indah sekaligus menakutkan bagi Yuan. Di masa kecil, dia dan temannya itu pernah terjebak dalam tragedi kebakaran yang kemudian membuat Yuan trauma. Keesokan harinya, perwakilan dinas pendidikan datang ke SMA Shenyong untuk memeriksa perkembangan program kelas gabungan. Siswa yang ada di lab kimia berusaha melakukan eksperimen sebaik mungkin, tapi Lihe tidak sengaja melakukan kesalahan yang akhirnya menyulut kobaran api. Semua orang meninggalkan lab dengan panik, kecuali Yuan yang diam terpaku dan teringat trauma masa lalu setelah terjatuh karena kakinya terkilir. Beruntung, Lihe segera menggendongnya ke tempat yang lebih aman dan akhirnya mereka berdua pergi ke UKS ketika guru dan perwakilan dinas pendidikan datang melihat keadaan para siswa. Yuan segera mengobati kaki Lihe yang terluka dan akhirnya bercerita bahwa saat masih kecil dia pernah terjebak di tengah kebakaran. Perbuatan Lihe mengingatkannya pada teman masa lalu yang juga pernah menolongnya dan dia sangat berterima kasih. Yuan meminta maaf kepada Lihe karena selalu berprasangka buruk kepadanya dan dia memintanya untuk berkenalan lagi sebagai bukti pertemanan yang sesungguhnya. Perwakilan dinas pendidikan menyayangkan kecelakaan yang terjadi, tapi dari sini dia bisa melihat dua kelompok siswa yang awalnya berseteru justru saling membantu dan melindungi. Kebersamaan itu membuatnya sangat terharu
dan percaya bahwa program kelas gabungan adalah pilihan yang tepat. Direktur berpesan kepada para siswa untuk belajar dari kesalahan dan meminta mereka tetap kompak. Dia sangat kesal tetapi juga bangga kepada mereka yang begitu peduli terhadap sesama. Melihat kaki Yuan semakin memar, Lihe menyiapkan berbagai macam obat untuknya. Perhatian itu membuat Yuan terkejut, terutama Han Yai yang sedari awal sudah menduga ada sesuatu yang tidak biasa di antara mereka. Selain menyiapkan obat, Lihe meninggalkan kartu diskon toko buku favorit Yuan. Perhatian kecil itu berhasil menarik perhatiannya, dan sejak saat itu Yuan lebih sering tersenyum tanpa sebab. 元总，你最近是不是有别的猫了？你有没有发现你最近会莫名其妙的笑？难道我以前不会笑吗？我只是觉得你最近有变化，变得有温度了。Zeyu bersyukur Yuan selamat dari kebakaran, tapi melihatnya begitu dekat dengan Lihe membuat hatinya tidak nyaman. Sudah 2 tahun dia satu kelas dengan Yuan, dan sudah selama itu dia memendam perasaan kepadanya. Setiap hari, Zeyu bangun lebih awal. Dia rela memutar jalan hanya untuk menemui Yuan dan berangkat sekolah bersamanya. Kedekatan itu sudah cukup membuat Zeyu bahagia, tapi kedatangan Lihe seakan merusak segalanya. Dia tidak punya hak untuk melarang siapapun dekat dengan Yuan, dan dia tidak seberani itu untuk mengungkapkan perasaannya. Di samping itu, Yuan sudah menganggapnya sebagai teman sekaligus lawan yang harus dia hadapi di sekolah. Sementara itu, Lihe semakin yakin dengan perasaannya bahwa dia menyukai Yuan. Pesona dan kecantikannya membuatnya tidak pernah bisa konsentrasi saat belajar. Yuan merasakan getaran yang sama, tapi dia selalu berusaha untuk fokus. Bagaimanapun, keadaan itu menjadi sesuatu yang baru bagi Yuan. Sebagai siswi teladan, dia hampir tidak pernah peduli dengan hal lain selain belajar. Dia bagaikan kayu yang begitu keras, tetapi Lihe dengan semangatnya yang membara berhasil membakarnya. Di satu kesempatan, Yuan terpaksa meminjamkan kartu diskon pemberian Lihe pada teman sekelasnya yang kemudian tidak sengaja terbuang. Kartu itu sangat berarti bagi Yuan, dan dia segera mencarinya ke tempat sampah. Zeyu yang melihatnya kesulitan ikut membantu hanya untuk mengetahui bahwa Yuan mencari kartu pemberian Lihe yang sebetulnya mudah untuk didapatkan kembali. Itu adalah bukti bahwa Yuan tidak mengkhawatirkan kartunya, melainkan kenangan dan bagaimana dia bisa mendapatkan itu. Menyadari kartu itu sangat penting bagi Yuan, Zeyu melanjutkan pencariannya seorang diri dan Yuan sangat senang ketika Zeyu berhasil menemukan kartunya. SMA Shenyang mengadakan lomba lari estafet antar kelas. Atlet pelajar Zhang Ye meminta Lihe untuk mengalahkannya dalam perlombaan itu, percaya bahwa teman-teman sekelasnya jauh lebih kuat. Mereka yang kalah harus mengenakan kostum kura-kura dan membelikan makanan bagi pemenang. Lihe tidak takut dan dia menerima tantangannya dengan senang hati. Setelah berlatih, Pak Bai memilih calon peserta lomba yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Lin Chuan akan menempati putaran pertama dan Lihe pada putaran terakhir sebagai pelari tercepat. Semua berjalan sesuai rencana sampai akhirnya salah satu peserta perempuan tiba-tiba berhalangan dan Yuan terpaksa menggantikannya meski cedera di kakinya belum lama sembuh. Semuanya berusaha melakukan yang terbaik. Begitu juga dengan Yuan yang akhirnya tumbang setelah menyerahkan tongkatnya kepada Lihe. Terkejut dan panik, Lihe berusaha memapahnya, tetapi Yuan memintanya untuk fokus pada pertandingan. Namun, sekuat apapun Lihe berusaha mengejar ketertinggalannya, dia harus menerima kenyataan ketika Zhang Ye berlari sedikit lebih cepat darinya, dan dia memenangkan perlombaan tersebut mewakili kelasnya. Alih-alih bersedih atas kekalahannya, Lihe justru bahagia karena fotonya bersama Yuan saat lomba tersebar di grup kelas, dan banyak yang menyebutnya pasangan serasi. Lihe mengenakan kostum kura-kura untuk memenuhi janjinya kepada Zhang Ye. Dia tidak pernah menyangka teman-temannya ikut mengenakan kostum tersebut sebagai bentuk solidaritas. Lihe yang asalnya malu seketika menjadi lebih percaya diri dan dia menerima kekalahannya dengan lapang dada.
Tidak sampai di situ, Yuan dan teman-teman sekelasnya sepakat untuk membelikan Zhang Ye makanan seperti yang dia minta. Dan itu adalah bentuk kekompakan mereka sebagai teman satu kelas yang siap untuk menang dan kalah bersama-sama. Li He akhirnya tahu bahwa aksi itu direncanakan oleh Yuan dan sebagai ucapan terima kasih dia mentraktirnya makan di sebuah kedai. Nilai ujian Li He selama bersekolah tidak pernah bagus. Dan meskipun kedua orang tuanya tidak mengharapkan apa-apa soal itu, dia ingin membuat mereka senang dengan pencapaian akademiknya, setidaknya untuk ujian bulanan yang akan segera dilaksanakan. Pada awalnya, Li He menyusun rencana untuk mencontek. Tetapi Yuan yang mengetahui itu segera menghentikannya. Setelah mengetahui motif dibalik keinginan Li He untuk mendapatkan nilai bagus, Yuan bersedia untuk membantunya belajar sebelum ujian dimulai. Zeyu yang mengetahui rencana itu bersedia untuk membantu dan Yuan sangat berterima kasih kepadanya. Li He berjanji akan menemui Yuan pada jam belajar mandiri di sekolah, tetapi akhirnya dia ingkar karena harus pergi bersama teman-temannya ke suatu tempat dan kabar mengatakan bahwa mereka bolos sekolah untuk menonton pertandingan bola. Setelah apa yang terjadi, Li He terkejut dengan perubahan sikap Yuan yang tiba-tiba sinis kepadanya, dan itu membuatnya frustasi karena dia tidak menyadari letak kesalahannya. Sepanjang sisa hari itu, suasana hati Yuan tak kunjung membaik, dan dia menceritakan kekesalannya pada sang adik, berkata bahwa Li He sangat menyebalkan dan labil. Haoxi menduga bahwa kemarahan sang kakak bukan karena Li He tidak serius belajar, tetapi karena dia tidak menganggap janji mereka penting. Jika tidak peduli atau tertarik kepada Li He, Yuan tidak akan semarah itu kepadanya, dan itu menjadi bukti bahwa pintu hatinya perlahan mulai terbuka. Keesokan harinya, Li He bercerita bahwa semalam dia pergi ke sekolah yang mengadakan sesi latihan bersama atlet lari nasional. Li He dan teman-temannya merasa bahwa itu kesempatan langka, sehingga dia pergi untuk melihatnya, dan tidak menduga akan terlambat menemui Yuan. Kesalahpahaman itu akhirnya teratasi dan Yuan tidak lagi marah kepada Li He yang kemudian berjanji tidak akan mengingkari janjinya lagi. Yuan dan Zeyu membantu Li He serta teman-temannya untuk belajar dan mereka menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sampai akhirnya hari ujian tiba, teman Li He, Jiang Yuan, membawa kabar bahwa dia mendapatkan kunci jawaban dari seseorang. Semuanya berjalan lancar, Li He dan teman-temannya tidak menemukan kesulitan yang berarti saat ujian. Sebagai bentuk terima kasih, Li He membawa Yuan pergi ke taman bermain dan dia menganggap itu sebagai kencan pertama. Ternyata Yuan sangat antusias dan dia menikmati momen kebersamaan itu dengan bahagia. Semua itu bukan tanpa alasan. Yuan bercerita bahwa dia tidak pernah mau datang ke taman bermain setelah ayahnya meninggal. Saat masih kecil, dia belum bisa menaiki banyak wahana, dan ini adalah kali pertama dia bisa mencobanya. Tidak lama setelah nilai ujian diumumkan, direktur sekolah memanggil Li He dan teman-temannya ke kantor. Dia tidak percaya Li He dan teman-temannya bisa mendapatkan nilai bagus dengan cara yang jujur. Direktur sekolah memiliki bukti tangkapan layar yang menunjukkan bahwa Jiang Yuan mendapat kunci jawaban dari seseorang melalui media sosial. Jiang Yuan mengakuinya, tapi saat itu dia segera menghapus email tersebut setelah mendapat nasihat dari Li He untuk melewati ujian dengan kemampuan sendiri karena menurutnya lebih baik kalah daripada menang secara tidak hormat. Li He sangat kecewa kepada direktur yang memandangnya sebelah mata, sementara Yuan percaya bahwa Li He dan teman-temannya tidak curang karena melihat mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Yuan membawa bukti tangkapan layar untuk diselidiki, tetapi Pan Hao yang melihat itu mulai menyebarkan gosip, membuat Li He dan teman-temannya dicemooh karena mencontek. Teman-teman Li He mengira Yuan dengan sengaja menyebarkan bukti itu kepada orang-orang, dan mereka sangat kecewa kepadanya. Sampai akhirnya direktur membuat pengumuman tentang masalah tersebut, Li He dan teman-temannya mulai terasingkan, dan Zhang Ye sangat menikmati momen kehancuran itu. Yuan merasa sangat bersalah ketika Li He terus mengabaikan pesannya, sampai akhirnya dia menemuinya langsung untuk bertanya. Ternyata, Li He merasa sangat malu kepada Yuan karena semua usaha belajarnya tidak membuahkan hasil. Yuan berkata bahwa dia percaya kepada Li He,
dan bersedia untuk membantunya keluar dari masalah ini. Lihe sangat senang melihat pujaan hatinya begitu peduli, dan satu ketukan jari di kepala Yuan membuatnya tersipu malu, seolah membuktikan bahwa pintu hatinya telah terbuka, tapi dia belum menyadarinya. Zeyu menyayangkan masalah yang terjadi. Meski hubungannya dengan Lihe dan teman-temannya tidak begitu baik, dia tetap percaya bahwa mereka tidak bersalah. Zeyu diam-diam mengamati semuanya dan menemukan beberapa kejanggalan. Melalui media sosialnya, Jiang Yuan bertanya tentang cara lulus ujian dengan cepat. Tetapi seseorang dengan nama yang disamarkan sengaja mengirimnya file kunci jawaban. Zeyu membagikan penemuan itu kepada Yuan dan akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama mengungkap dalang di balik kejadian ini. Zeyu diam-diam belajar banyak tentang bahasa pemrograman dan ternyata dia pandai meretas. Bersama Yuan, dia meminjam komputer di sekolah untuk melacak identitas pengirim kunci jawaban yang sepertinya punya niat buruk kepada Lihe dan teman-temannya. Tak butuh waktu lama, Zeyu berhasil memulihkan pesan kunci jawaban yang terhapus dan setelah memeriksanya ternyata itu jawaban palsu. Zeyu dan Yuan akhirnya tahu bahwa dalang di balik kejadian ini adalah Zhang Ye. Yuan dan Zeyu mengirim semua bukti kepada direktur sekolah secara anonim. Setelah berdiskusi dengan Pak Bai dan wali kelas Luo, direktur sekolah segera meluruskan kesalahpahaman yang terjadi dan meminta maaf melalui pengumuman. Zhang Ye mendapat hukuman atas perbuatannya. Motifnya didasari oleh rasa iri. Dia tidak pernah bisa melampaui Lihe dalam segala hal, termasuk hubungan pertemanannya dengan para siswa SMA yang begitu kompak. Zhang Ye merasa semua hal baik selalu didapatkan oleh Lihe, dan itu membuatnya sangat kesal. Namun, setelah apa yang terjadi, Zhang Ye mendapat sedikit pelajaran untuk lebih memperhatikan dirinya sendiri, alih-alih mengurus kehidupan orang lain. Setelah mendengar cerita dari Yuan tentang bagaimana Zeyu banyak membantunya, Lihe segera menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Zeyu secara langsung. Rumah mereka ada di satu gedung apartemen yang sama, dan kejadian ini menjadi titik awal di mana mereka mulai berteman setelah sekian lamanya hidup bertetangga. Sedari awal, Zeyu memang bersedia untuk membantunya. Tapi alasan terbesarnya mau melakukan ini adalah Yuan. Dia tidak mau melihatnya terus gelisah menghadapi masalah tersebut. Yuan semakin sering menghabiskan waktu bersama Lihe. Sementara Zeyu hanya bisa memperhatikan kedekatan mereka. Itu adalah konsekuensi atas sikapnya yang terlalu lembut. Bagaikan air hangat, dia tidak bisa membakar Yuan sebagai kayu yang begitu keras. Berbeda dengan Lihe yang selalu membara bagaikan api. Namun, kebahagiaan yang dirasakan Lihe tidak bertahan lama ketika sosok lelaki tampan tiba-tiba datang ke sekolahnya dan dia langsung mengincar Yuan sebagai gadis paling cantik. Identitas laki-laki itu sangat istimewa karena dia adalah selebriti populer yang memutuskan kembali bersekolah dan orang-orang mengenalnya sebagai Jingxi. Satu hal yang membuat Yuan terkejut adalah fakta bahwa dia adalah teman masa kecilnya. Teman pertama yang selalu ada untuknya saat dia ditindas karena tidak punya ayah. Dia juga sosok pahlawan yang pernah menyelamatkannya dari tragedi kebakaran. Tidak lama setelah kejadian itu, Jingxi pindah ke luar negeri lalu mengubah identitasnya sampai akhirnya menjadi seorang idol. Lihe dan Zeyu sama-sama mengetahui bahwa mereka tertarik pada gadis yang sama dan sekarang kehadiran Jingxi di sekolah membuat mereka berdua tidak nyaman. Bagaimanapun, Zeyu tidak pernah menyerah untuk mendapatkan hati Yuan. Begitu juga dengan Lihe. Menyadari kehadiran Jingxi sebagai ancaman, Lihe dan Zeyu sepakat untuk berdamai sementara waktu dan mencari cara untuk menjauhkannya dari Yuan. Melihat bagaimana Lihe dan Zeyu begitu protektif terhadap Yuan, membuat Jingxi tersadar bahwa mereka berdua menyukai gadis itu. Sayangnya, dia datang ke sekolah dengan alasan yang sama, dan itu membuktikan bahwa mereka bertiga adalah lawan. Jingxi bercerita kepada Yuan bahwa agensinya mencarikan audisi sebuah film untuknya. Ceritanya tentang atlet perenang luar negeri, dan karena hal itu dia butuh bantuan Yuan untuk mengajarinya bahasa Inggris. Yuan menerimanya dengan senang hati. Dia juga bersedia untuk membantu pelajaran sekolahnya. Yuan berpikir semuanya akan berjalan lebih baik jika Zeyu dan Lihe ikut terlibat. Sementara Zeyu akan melatih kemampuan bahasa Inggris Jingxi, Lihe akan membantunya melatih fisik agar bisa terlihat seperti atlet. Lihe dan Zeyu menerima ajakan tersebut karena mereka tidak bisa membiarkan Yuan berduaan dengan Jingxi. Pada akhirnya, mereka berempat sering bertemu dan kebersamaan itu membuat mereka semakin akrab.
Ternyata, walaupun hidup bergelimang harta dan terkenal, Jingxi tidak merasa bahagia karena dia selalu kesepian, dan kebersamaan yang dia rasakan saat ini membuatnya sangat gembira. Karena terlena dengan kebahagiaan itu, manajer sekaligus kakak Jingxi memperingati sang adik untuk lebih fokus pada tujuannya. Dia sudah merencanakan banyak hal, tetapi Jingxi selalu memberontak. Bahkan ketika hari audisi tiba, Jingxi sengaja berpenampilan buruk hanya untuk merusak nama baiknya sendiri. Kakak Jingxi tahu sang adik lebih menyukai musik dan ingin masuk ke akademi bidang tersebut. Tapi pada kenyataannya dia sama sekali tidak serius belajar. Jingxi merasa bahwa dia bisa melakukan segala hal karena sudah terkenal. Tapi melupakan fakta bahwa dia tidak jauh berbeda dengan murid biasanya yang juga harus belajar dengan giat. Kakak Jingxi memang begitu keras. Tapi itu adalah cara dia mendidik adiknya tentang rasa tanggung jawab. Menjadi idol adalah pilihan Jingxi sedari awal. Dan karena itu dia harus menerima semua konsekuensinya. Setelah merenungi perkataan kakaknya, Jingxi ingin fokus mengejar mimpinya sebagai musisi dan pihak agensi segera menyiapkan guru musik untuknya. Di samping semua itu, Zeyu menghadapi masalahnya sendiri dengan keluarganya. Keinginannya menjadi programmer ditentang keras oleh sang ibu yang lebih mengharapkannya menjadi pengacara. Karena hal itu, Zeyu belajar bahasa pemrograman secara diam-diam dan semua berjalan lancar. Sampai akhirnya sekolah mengharuskan para siswa mengisi formulir peminatan universitas. Formulir itu cukup penting karena akan menentukan perencanaan saat belajar. Zeyu diam-diam mengisi formulir peminatan untuk masuk ke Universitas Teknologi yang sudah pasti sangat ditentang oleh ibunya. Sementara itu, Lihe punya ambisi untuk masuk ke Universitas Huaqing melalui jalur prestasi. Sebagai pelatih, Pak Bai tahu Lihe sangat berbakat. Tetapi nilai akademiknya belum cukup untuk memasuki universitas yang sangat bergengsi itu. Lihe tahu dan karena itu dia bersumpah akan belajar lebih giat. Lin Chuan kecewa dengan pilihan Lihe karena sudah sejak lama mereka berjanji akan masuk ke Universitas Olahraga Haiwen bersama. Lin Chuan mengira Lihe akan meninggalkan teman-temannya hanya untuk Yuan. Tapi itu tidak benar karena Yuan memilih universitas yang berbeda. Lihe hanya termotivasi oleh Yuan yang memberinya saran untuk mencoba masuk ke universitas terbaik dan mengupayakan kemampuan maksimalnya, alih-alih berpasrah diri dan masuk ke universitas biasa. Pada awalnya, Lin Chuan ingin masuk ke Universitas Olahraga Haiwen karena masalah ekonomi dan jaraknya dekat, sehingga dia bisa membantu ibunya yang sibuk menjaga toko. Setelah meluruskan kesalahpahaman itu, Lihe mengajak Lin Chuan untuk masuk ke Universitas Huaqing, percaya bahwa dia bisa dan ibu Lin Chuan akan lebih bangga kepadanya. Pada akhirnya, Lihe dan semua teman-temannya sering berkumpul untuk belajar bersama. Ibu Zeyu akhirnya tahu apa yang disembunyikan putranya selama ini. Dia membuang semua buku pemrograman Zeyu, melarangnya melakukan kegiatan apapun di luar pelajaran, dan memintanya untuk tidak bergaul dengan teman-temannya lagi. Zeyu sangat terpukul karena sang ibu sama sekali tidak memahami keinginannya, tapi dia tidak gentar dan semakin memantapkan diri untuk mengikuti sebuah lomba pemrograman. Keadaan berubah menjadi sangat rumit ketika ibu Zeyu memutuskan untuk memindahkan putranya ke sekolah lain. Wali kelas, Yuan, Lihe dan Jingxi berusaha menyadarkannya bahwa itu hanya akan membuat Zeyu semakin terpuruk. Mereka dengan gigih membujuknya untuk menyaksikan langsung perlombaan yang diikuti Zeyu, untuk membuktikan bahwa putranya itu berbakat dan sangat bersungguh-sungguh dengan keinginannya. Zeyu berhasil melewati babak penyisihan, tetapi sang ibu tidak bergeming dan memintanya untuk fokus belajar jika tidak ingin dipindahkan dari sekolah. Waktu berlalu dan nilai ujian akhir semester sudah keluar. Tentu saja setelah semua masalah yang dihadapi Zeyu, pelajarannya terganggu dan Yuan menggantikan posisinya sebagai murid terpintar di sekolah. Untuk mengisi waktu liburan, Zeyu memutuskan ikut kegiatan winter camp untuk belajar. Tetapi sebenarnya dia datang ke camp pelatihan untuk menyiapkan diri menghadapi perlombaan berikutnya. Di samping itu, Lihe dan Yuan mulai sering dihadapkan dengan momen romantis, tetapi selalu ada gangguan yang pada akhirnya memisahkan mereka. 别很细。其实我 Meskipun Jingxi selalu satu langkah ada di belakang Lihe, dia tidak mau melepaskan Yuan begitu saja dan semakin tergerak untuk segera mengungkapkan perasaannya. Masalah muncul ketika Anonim menyebarkan foto Jingxi bersama Yuan dengan muka yang disamarkan
dan membuat cerita palsu bahwa mereka tinggal bersama. Identitas Yuan hampir terungkap ketika wartawan berbondong-bondong menuju rumahnya. Lee He yang menyadari itu segera membawa Yuan dan adiknya ke rumah, dan mereka akhirnya tahu bahwa selama ini ada seseorang yang membuntuti Jingxi di sekolah. Berkat bantuan Zeyu, Lee He, Yuan dan adiknya berhasil menjebak anonim yang menyebarkan foto Jingxi. Mereka mendesaknya untuk menghapus semua foto dan melakukan klarifikasi. Dengan begitu, Jingxi dan agensinya sepakat tidak akan melaporkannya ke jalur hukum. Dan setelah apa yang terjadi, Pan Ho yang ternyata ikut terlibat dalam masalah ini mengungkapkan sebuah fakta. Pan Ho mengaku dia pernah membuat postingan di media sosial tentang bagaimana dirinya tidak menyukai Jingxi yang menurutnya sok keren. Pan Ho semakin tidak menyukai Jingxi ketika dia mendapat banyak serangan dari fansnya. Di saat itulah anonim datang meminta foto Jingxi darinya. Pan Ho menolak, tetapi anonim itu mengancamnya dan akhirnya dia terpaksa mengirim foto Jingxi yang kemudian diedit dan disebarkan hanya untuk menciptakan kegaduhan. Pan Ho meminta maaf pada semua orang yang telah dirugikan olehnya. Dia melakukan itu hanya untuk menarik perhatian, karena sedari dulu dia tidak pernah dianggap bahkan oleh kedua orang tuanya. Setelah masuk SMA, Pan Ho bertemu dengan Zeyu, Yuan, kemudian Lee He, dan Jingxi yang sangat populer. Kehadiran mereka disukai banyak orang, sementara dirinya semakin terlupakan. Jingxi memaafkan perbuatan Pan Ho karena dia memahami perasaannya. Dan setelah kejadian itu, Pan Ho memutuskan untuk pindah sekolah. Liburan berakhir dan ujian masuk universitas semakin dekat. Lee He di saat yang tidak terduga membawa Yuan ke sebuah tempat di mana dia telah menyiapkan banyak lampu yang membuat suasana menjadi sangat romantis. Mereka berdua membicarakan banyak hal saat itu, sampai akhirnya Lee He bertanya kepada Yuan apakah dia bersedia berlari bersamanya. "Tapi aku tidak bisa berlari dengan cepat," jawab Yuan. "Selama kau bersedia, selama aku masih bisa berlari, aku tidak akan meninggalkanmu." Kata-kata Lee He membuat Yuan tersipu malu dan dia tidak memberikan jawaban apapun setelahnya. Jingxi mengadakan pesta untuk para penggemar. Melalui acara itu, dia mengungkapkan rasa terima kasih yang begitu besar kepada mereka yang telah mendukungnya, terutama Yuan yang selalu ada untuknya di saat orang lain menganggapnya gemuk dan selalu diremehkan saat masih kecil. Jingxi menghibur para penggemar dengan sebuah lagu, dan Yuan menyadari bahwa itu adalah bentuk ungkapan hati yang ditujukan kepadanya. Sampai di akhir acara, Jingxi bercerita kepada Yuan bahwa kakaknya telah menyiapkan akademi musik terbaik di luar negeri. Jingxi akan segera pergi, dan karena itu dia menyiapkan acara ini untuk mengungkapkan perasaannya dan mengajak Yuan untuk pergi kuliah bersamanya. Yuan menolak meski dia sangat ingin berkuliah di tempat yang bagus. Baginya yang paling penting bukan pergi kemana, tetapi pergi dengan siapa, dan Jingxi bukan orang yang dia inginkan. Meski terdengar menyakitkan, Yuan harus menegaskan isi hatinya demi kebaikan bersama. Jingxi menerima penolakannya dengan lapang dada, dan setelah berpamitan dengan teman-temannya, dia dan kakaknya pergi ke luar negeri. Zeyu dan Lee He akhirnya berteman baik, terutama setelah mereka sering melewati masalah bersama. Dan untuk pertama kalinya, dia menyiapkan diri untuk memberi selamat kepada Lee He yang akhirnya menginjak usia 18 tahun. Yuan senang bukan main ketika Lee He mengajaknya pergi ke suatu tempat. Dan dia berusaha berdandan secantik mungkin hanya untuknya. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama, mulai dari makan, pergi ke tempat bermain, nonton film di bioskop, sampai akhirnya latihan olahraga bersama di sekolah. Di akhir pertemuan, Lee He berterima kasih kepada Yuan karena telah menghiasi hari ulang tahunnya, lalu mengundang dia ke perlombaannya di akhir pekan. Perlombaan itu sangat penting karena jika Lee He berhasil masuk ke babak final, dia akan mendapatkan sertifikat yang bisa membawanya masuk ke Universitas Huaqing. Zeyu yang tidak sengaja melihat kedekatan mereka semakin gelisah. Saat itu dia datang ke sekolah untuk memberi selamat kepada Lee He, tapi kemudian dia pulang dan memberinya selamat saat tiba di rumah. Suatu ketika, alih-alih memperingati hari kematian, Yuan dan keluarganya justru memperingati hari ulang tahun ayahnya. Mereka percaya itu akan membawa kebahagiaan daripada duka. Hauxi tidak begitu mengingat sosok ayahnya dan apa penyebab kematiannya.
Dia tidak pernah berani menanyakan itu karena takut akan membuat ibunya sedih karena teringat masa lalu. Sebagai kakak, Yuan merasa bahwa adiknya perlu mengetahui kebenaran, sehingga dia menceritakan semua kisah tentang sang ayah dan penyakit leukemia yang dideritanya. Haoshi terkejut saat melihat beberapa luka memar di tubuh Yuan, dan yang membuatnya semakin takut adalah fakta bahwa luka tersebut menjadi salah satu gejala penyakit leukemia. Yuan mengelak dan menjelaskan bahwa itu hanya luka biasa, tetapi sebenarnya dia juga takut karena sering merasa pusing dan mudah terjatuh. Setelah berkonsultasi dengan perawat di sekolah, Yuan disarankan untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Sejak saat itu, dia tiba-tiba menutup diri, mudah kesal dan kehilangan semangatnya untuk belajar. Zeyu diam-diam selalu mengamati Yuan. Dia sangat peka dan bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa Yuan sedang gelisah karena penyakit leukemia. Dia tahu ayah Yuan meninggal karena penyakit tersebut dan Yuan punya kemungkinan besar terjangkit penyakit yang sama. Zeyu yang khawatir menasihati Yuan untuk menceritakan ini pada keluarganya dan segera melakukan pemeriksaan agar bisa segera ditangani. Yuan belum siap karena takut membuat ibunya sedih dan dia meminta Zeyu untuk merahasiakannya terutama dari Lihe yang akan bertanding di akhir pekan. Dia takut kabar itu akan mempengaruhinya. Zeyu bersedia tetapi dia hanya akan merahasiakan itu untuk sementara. Sejak saat itu, Yuan menjauhi teman-temannya dengan dalih harus lebih fokus untuk belajar. Perubahan itu jelas menimbulkan pertanyaan besar bagi Lihe yang kemudian menuntut Yuan untuk memberi penjelasan. Yuan belum siap, sehingga dia meminta Lihe untuk percaya kepadanya bahwa dia punya alasan. Dia sedikit kecewa karena Yuan lebih memilih menceritakan masalahnya kepada Zeyu, tapi dia berjanji akan percaya kepadanya. Zeyu tahu tidak mudah bagi Yuan untuk memendam semua masalahnya seorang diri, sehingga dia berusaha untuk selalu ada di sisinya, setidaknya sampai Yuan siap untuk bercerita pada keluarganya. Tak jarang, kedekatan mereka mengundang kesalahpahaman, terutama bagi Lihe. Meski begitu, dia tetap memegang janjinya untuk percaya kepada Yuan. Setelah banyak merenung, Yuan menceritakan kondisinya kepada sang ibu dan adiknya. Tentu saja kabar itu membuat mereka sangat khawatir, sedih, dan takut akan kehilangan. Ibu Yuan menghubungi dokter kenalannya untuk melakukan pemeriksaan. Hasil tes menunjukkan bahwa trombosit dalam tubuh Yuan terlalu rendah. Sel darah putih dan hemoglobinnya juga bermasalah, tetapi masih ada kemungkinan bahwa itu hanya anemia. Namun, untuk mendapatkan hasil yang akurat, dokter menyarankan Yuan melakukan aspirasi sumsum tulang. Sementara itu, kabar mengenai kondisi kesehatan Yuan mulai menyebar ke beberapa orang terdekatnya dan wali kelas. Hari pertandingan Lihe tiba, dan ternyata pada hari yang sama, Zeyu diam-diam melanjutkan lomba pemrogramannya. Walaupun mereka bersaing untuk mendapatkan hati Yuan, mereka tetaplah teman dan akhirnya saling menyemangati. Yuan bingung dan takut akan mempengaruhi Lihe jika dia datang ke pertandingannya, mengingat dia sudah mengabaikannya belakangan hari ini. Haoshi memberi saran kepada Yuan untuk mengikuti kata hatinya daripada mencemaskan sesuatu yang belum pasti. Yuan berlari berusaha mengejar keterlambatannya, tapi kemudian dia pingsan di tengah jalan. Di sisi lain, Zeyu mendapat panggilan dari pihak rumah sakit yang merawat Yuan setelah diselamatkan oleh beberapa orang. Mereka mengabari Zeyu sebagai orang yang sering dihubungi Yuan belakangan hari ini. Zeyu meninggalkan kompetisi hanya untuk menemui Yuan dan semua perjuangannya untuk menyiapkan itu sirna. Zeyu didiskualifikasi dari perlombaan dan pihak penyelenggara menyampaikan kabar tersebut kepada ibunya. Sementara itu, karena kondisi yang kurang fit, Lihe tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan akhirnya dia gagal masuk ke babak final. Lihe kehilangan semangatnya karena itu adalah kekalahan pertamanya sejak masuk SMA. Zeyu datang menemui Lihe lalu bercerita tentang hubungan mereka di sekolah dasar. Sejak kecil, Lihe selalu meremehkan Zeyu yang tidak bisa berlari dengan cepat. Dan untuk membalasnya, Zeyu belajar dengan giat sampai akhirnya dia menjadi juara kelas. Zeyu tidak suka lawannya kehilangan semangat karena semua usaha untuk melawannya jadi tidak berarti. Setelah apa yang terjadi, ibu Zeyu sangat kecewa kepada putranya. Dia tidak suka pemrograman karena berpikir itu hanya permainan tidak bermanfaat yang membuat nilai putranya menurun. Berbeda dengan ayah Zeyu yang justru melihat pemrograman sebagai hal positif.
Ibu Zeyu takut putranya tidak fokus belajar dan dia sungguh berpikir teman-teman Zeyu memberikan pengaruh yang tidak baik. Dan karena hal itu, dia membulatkan tekadnya untuk memindahkan Zeyu ke sekolah lain. 1 minggu telah berlalu dan sudah selama itu Lihe tidak masuk ke sekolah. Sementara Yuan dan teman-temannya khawatir, Lihe dipaksa ayahnya untuk bangkit dari keterpurukan. Sebagai mantan atlet, ayah Lihe tahu bagaimana rasanya kekalahan. Dan dia ingin putranya memahami bahwa semua hal memiliki 2 sisi. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada berhasil, ada pula kegagalan. Dan mereka yang tidak bisa menerima kedua sisi itu tidak akan pernah sukses. Perkataan sang ayah membuat Lihe tersadar bahwa kekalahan adalah bagian dari konsekuensinya sebagai atlet. Itu adalah kemungkinan yang akan selalu dia hadapi saat berlomba dan tidak mungkin untuk dihindari. Lihe datang menemui Yuan setelah mendapatkan kembali semangatnya, dan dia meminta maaf karena telah membuatnya khawatir. Lihe berjanji akan berlatih lebih giat dan fokus mempersiapkan ujiannya. Lihe tidak tahu alasan kenapa Yuan menjauhinya, tapi dia tetap percaya dan senantiasa menunggunya untuk bercerita. Pada awalnya, Yuan ingin menceritakan semuanya setelah hasil tesnya keluar, tapi ketulusan Lihe membuatnya tersadar bahwa itu bukan pilihan yang tepat, karena kepercayaan akan datang bila ada kejujuran. Yuan tahu Lihe pernah kehilangan fokusnya saat berlatih hingga terjatuh karena terus memikirkannya, dan itu membuatnya kurang fit saat bertanding. Yuan meminta maaf lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lihe terkejut dan khawatir setelah mendengarnya, tapi kemudian dia menjelaskan bahwa kebahagiaan itu ada jatahnya, begitu juga dengan kesedihan. Lihe berjanji kepada Yuan apapun hasilnya, apapun yang akan terjadi di masa depan, dia akan selalu ada di sisinya. Karena itu, Lihe meminta Yuan untuk percaya dan terbuka kepadanya. Suasana hati Yuan kembali membaik. Zeyu secara tidak terduga mengajaknya pergi ke suatu tempat. Berbeda dengan adiknya, Yuan tidak menyadari bahwa Zeyu sudah menyukainya sejak lama. Selama ini, dia menganggap semua perhatian yang diberikan olehnya adalah bentuk kepedulian terhadap teman. Haoxi meminta sang kakak untuk tegas dengan perasaannya demi kebaikan bersama. Mengetahui itu, Yuan menerima ajakan Zeyu dan dia akan menggunakan kesempatan itu untuk mengungkapkan isi hatinya. Zeyu membawa Yuan ke tempat makan lalu mengajaknya ke sebuah workshop pembuatan kue. Dan akhirnya mereka datang ke pameran teknologi. Yuan menikmati perjalanannya dan dia tampak bahagia. Tapi hampir di setiap momen, dia selalu membawa nama Lihe, membuat Zeyu akhirnya tersadar bahwa Yuan tidak menaruh perasaan kepadanya. Sampai akhirnya ketika Yuan ingin menegaskan status hubungan mereka, Zeyu hanya tersenyum dan berkata dia sudah mengetahui jawabannya. Di akhir pertemuan, Zeyu memasangkan aplikasi chatting yang telah dia kembangkan pada ponsel Yuan. Zeyu ingin dia menjadi pengguna pertamanya dan memintanya untuk menggunakan aplikasi tersebut jika terjadi sesuatu. Malam harinya, keluarga Zeyu berdiskusi tentang rencana pemindahan sekolah. Zeyu tidak senang, tapi dia tidak bisa melawan kehendak ibunya dan berusaha percaya bahwa itu pilihan yang tepat untuknya. Kabar baik datang untuk Yuan. Hasil tes menunjukkan bahwa dia hanya mengidap anemia. Kabar gembira juga datang untuk Lihe yang dinyatakan masuk ke babak final karena ada peserta yang mengundurkan diri. Untuk merayakan kebahagiaan itu, Lihe mengadakan acara makan bersama. Zeyu tidak hadir dan dia mengabaikan semua pesan dari teman-temannya. Yuan teringat dengan aplikasi yang dibuat Zeyu sehingga dia berusaha menghubunginya melalui itu. Zeyu menjelaskan bahwa teman-temannya harus mulai terbiasa tanpa kehadirannya karena besok dia akan pindah sekolah. Yuan tidak membalas pesan tersebut membuat Zeyu berpikir bahwa dia telah diabaikan. Keesokan harinya ketika Zeyu dan kedua orang tuanya datang ke sekolah, mereka disambut dengan meriah oleh para siswa yang menentang kepergian Zeyu.
Wali kelas ikut terlibat dan ternyata itu adalah aksi yang direncanakan Yuan bersama teman-temannya yang lain. Zayu terkejut dan bahagia menyadari bahwa keberadaannya begitu berarti. Wali kelas berusaha membujuk ibu Zayu untuk mengurungkan niatnya. Begitu juga dengan Yuan. Li He ikut mengutarakan pendapatnya, berkata bahwa memindahkan Zayu pada lingkungan baru tidak akan membuatnya berubah. Li He tahu itu karena dia adalah bukti nyata. Sudah hampir 18 tahun dia bertetangga dengan Zayu yang pintar, tapi dia sama sekali tidak berubah dan tetap menjadi Li He yang sama. Zayu memohon kepada sang ibu untuk percaya dan mendukungnya, karena jalan yang dia pilih tidak seburuk kelihatannya. Dia juga berjanji akan mengikuti ujian universitas dengan baik. Ibu Zayu akhirnya luluh, dan dia meminta putranya untuk tidak berbohong lagi kepadanya. Ujian masuk universitas semakin dekat. Semua orang belajar dengan giat dan berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sampai akhirnya hari yang telah ditunggu tiba di depan mata. 1 hari sebelum ujian dimulai, wali kelas Luo menyampaikan bahwa kelasnya saat ini adalah angkatan yang paling membuatnya bangga. Mereka telah berjuang bersama, saling melengkapi, dan peduli terhadap satu sama lain. Pada hari ujian masuk universitas, para orang tua siswa menemani putra-putri mereka sebelum ujian dimulai. Li He, Yuan, Zayu, dan teman-temannya yang lain bisa melewati semuanya tanpa halangan yang berarti karena mereka telah mempersiapkan semuanya sebaik mungkin. Setelah ujian selesai, Yuan menyusun rencana untuk mengajak Li He bertemu, tetapi dia menggunakan cara yang tidak biasa. Melalui sepucuk surat, Yuan menuliskan beberapa kata yang sulit dimengerti, membuat Li He terpaksa meminta bantuan teman-temannya untuk menjelaskan teka-teki itu. Yuan dengan gelisah menunggu Li He di ruang penyiaran, dan ternyata surat yang dia berikan untuknya adalah ajakan untuk bertemu di tempat tersebut. Li He berhasil memecahkannya berkat bantuan Zayu, dan akhirnya dia datang menemui Yuan. "Kenapa kamu mengajakku ke sini?" tanya Li He. "Apa kamu tidak merasa bahwa tempat ini begitu berarti bagi kita berdua?" tanya Yuan sambil tersenyum. Ruang penyiaran itu menjadi titik awal di mana mereka bertemu. Yuan tidak pernah menyangka itu akan terjadi dan mengalami banyak hal bersamanya. Mulai dari penggabungan kelas, kebakaran di lab, lomba estafet kelas, Li He dituduh menyontek hingga kedatangan Jingxi yang tidak terduga dan skandal yang menimpanya. Kemudian Li He kalah dalam lomba dan Zayu yang hampir pindah dari sekolah. Semua itu membuat masa SMA mereka jadi menarik dan penuh dengan kenangan. Li He mengutarakan perasaannya, berkata bahwa semua akan lebih menarik jika Yuan selalu ada di sisinya. Yuan perlahan mendekati Li He, lalu dia memberi jawaban mengenai isi hatinya dengan sebuah ciuman. Dan kisah romantis mereka sebagai sepasang kekasih baru saja dimulai. Manusia terlahir dengan 2 mata, karena itu kita tidak boleh menilai sesuatu hanya dari sebelah mata. Kenali terlebih dahulu sebelum menilai, karena yang tampak indah tak selalu indah, dan yang tampak buruk tak selalu buruk. Mencintai dalam diam tidak membutuhkan kata-kata. Itu adalah perasaan yang berharga tetapi juga menyakitkan. Banyak orang terjatuh dalam keheningan ketika rasa cinta mereka lebih tinggi dari perkataannya. Namun, jika bisa mencintai seseorang dan terus mencintai mereka tanpa mengharapkan balasan, maka cinta itu benar-benar nyata dan tulus. Suka tidak suka, lukalah yang mendewasakan kita. Ketika kamu patah hati dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Menangislah dan belajar move on. Biarkan air matamu menyirami benih-benih kebahagiaan di masa depan. Siapapun yang menabur kejujuran, maka dia akan menuai kepercayaan. Menjadi seseorang yang dapat dipercaya adalah pujian yang lebih besar daripada dicintai. Jika memiliki kepercayaan dari seseorang, jangan sampai hilang. Dan jika memiliki hatinya, jangan pernah memanfaatkannya. Cintailah dia dengan sepenuh hati.